Berani sekali Maura mengatakan semua itu di depan saya. Selama ini biasanya Maura selalu sopan dan gak pernah bicara kasar. Apa semua orang gak ngerti kalau saya melakukan semua ini demi pangeran? Bukan hanya kepentingan saya pribadi. Maaf Oma. Tapi kalau emang Oma melakukan semua ini demi pangeran, Oma pasti akan merestui hubungan aku sama pangeran. Karena kita berdua saling mencintai Oma. Tapi semuanya berbanding terbalik dengan keinginan Oma yang tetap mau mempertahankan garis keturunan keluarga. Aku duluan ya Oma. Kenapa seolah-olah Putri bisa membaca pikiranku? Sayang. Maaf ya ganggu semuanya. That's true, Put. Urusan kami udah selesai kok. Prince, saya masih ada urusan kerjaan kecil-kecil yang harus saya selesaikan. So, I have to go now. Okay. Princess. Gue juga ada kerjaan yang harus diselesaikan Ran, sebelum pulang. Gue juga Ran masih banyak kerjaan. Permisi. Ya, kita permisi ya, Ran. Duduk, sayang. Ada apa? Aku harus jujur sama kamu. Aku minta maaf ya. Sebenarnya aku bohong. Aku sebenarnya nggak makan siang sama mama. Tapi aku ketemuan sama Oma. Sebenarnya aku cuma mau ngomong dari hati ke hati sama Oma. Siapa tahu Oma bisa berubah pikiran buat restuin hubungan kita berdua. Tapi ternyata Oma tetap nggak berubah pikiran. Sayang, coba kamu dengerin saya dulu ya. Kamu yang harusnya dengerin Oma sekarang. Karena yang Oma bilang itu ada benernya. Daripada kita udah terlanjur melangkah, lebih baik kita akhirin aja semuanya baik-baik. Karena membangun sebuah keluarga tanpa seorang anak itu berat, Pangeran. Aku gak mau kamu terus ditekan sama Oma. Sayang, kita kan udah pernah bahas ini sebelumnya. Kamu tahu kan, tujuan orang menikah, membangun sebuah keluarga, itu bukan semata-mata untuk punya keturunan. Yes, memang itu bagus, itu indah. Tapi bukan cuma itu sayang arti pernikahan. Kita menikah karena kita saling mencintai. Kita ingin berkomitmen. Kita ingin berusaha sama-sama, itu tujuannya kita menikah. Dan kamu tahu kan, saya udah menetapkan hati saya untuk kamu. Kamu adalah satu-satu orang yang paling saya sayang. Satu-satunya yang paling saya cintai. Putri Aurora, dengan ini, kamu mau kan menikah dengan saya? Kita bangun keluarga kita sama-sama. Sayang, kamu jangan bercanda dong. Saya nggak bercanda, sayang. Saya pingin nikah sama kamu. Ayo kita atur secepatnya. Kamu mau kapan? Minggu ini, minggu depan? Yang penting kita menikah. Pangeran, aku gak mau jadi orang yang egois. Aku mau kamu bahagia. Kamu pantas dapat seorang istri yang sempurna yang bisa kasih kamu keturunan. Kalau kamu pingin saya bahagia, sayang, jawabannya itu adalah kamu. Kalau kamu bilang saya harus mencari yang sempurna, jawabannya adalah kamu. Karena kamu adalah yang sempurna buat saya. Nggak ada yang lain.
Kamu adalah bidadari yang dikirim surga untuk saya. Dan saya ingin menikah dengan kamu. Itu yang bikin saya bahagia. Itu yang saya mau. Dengan tetes air mata kamu itu, saya yakin jawabannya adalah iya. Saya nggak sabar ingin cepat menikah dengan kamu. Saya akan buktiin kalau saya serius dengan pilihan saya. Orang lain nggak akan ada yang bisa memisahkan cinta kita berdua, sayang. Aku seneng banget deh ditemenin makan malam kayak gini lagi sama kamu, Tristan. Jadi keinget dulu waktu kita bersama. Dan kamu juga masih perhatian banget sama aku. Ngingetin aku makan tepat waktu. Kenapa, Tan? Makanannya nggak enak ya? Yaudah, aku pesenin yang lain ya. Enggak. Bentar aku panggil waitressnya. Rita, cukup. Ya. Aku minta kamu jangan salah artikan sikap aku. Di antara kita udah nggak ada apa-apa lagi. Aku udah move on. Dan udah berkali-kali kan aku bilang sama kamu, hati aku itu udah terisi sama seseorang. Dan aku sangat mencintai perempuan itu. Biarpun kamu bilang kamu mencintai orang lain, aku tetap gak akan nyerah. Aku akan terus berjuang memperbaiki hubungan kita, Tristan. Gue paling sebel kalau jadi orang gak tegaan gini. Karena ujung-ujungnya gue pasti yang bakal kena masalah. Makasih ya, Ki. Kamu gak perlu sweet kayak gini kok ke aku perlakuannya juga. Kamu nggak keberatan kan kalau sebelum pulang kita makan malam dulu? Di sini ada makanan yang enak loh. Kamu pasti suka. Seharian ini gue belum ketemu Tristan. Tapi justru Rizky yang nemenin gue dan perlakuin gue se-sweet ini. Kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Ki. Tapi aku jadi nggak enak loh sama perlakuan kamu. Soalnya aku belum bisa janjiin apa-apa. Ya walaupun aku udah balik dari nenangin diri, tapi aku belum bisa mutusin. Kamu tuh kebanyakan mikir tau nggak? Saya kan cuma ngajakin kamu makan malam. Udah mendingan sekarang kita makan malam. Ntar habis itu kita ngobrol lagi. Gue bener-bener bingung harus kayak gimana. Ini sebenarnya Tristan kemana sih? Ya ampun, di telepon gak diangkat-angkat. Mau nanya si Charlie juga dia pasti gak akan tahu. Aduh, kenapa sih Tristan kamu gak angkat telepon aku? Angkat dong.
ada kamu orang deket situ. Serem ah, ntar ditanya-tanyain. Sarli, saya denger loh apa yang kamu omongin. Saya nggak tuli. Maaf kak, saya permisi.